Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten saat ini terus melakukan sejumlah upaya percepatan untuk melahirkan guru besar atau profesor sebagai langkah untuk terus meningkatkan akreditasi universitas. LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan workshop penulisan proposal penelitian kuantitatif bidang sosial sebagai langkah untuk mempercepat jumlah guru besar, yakni dengan program percepatan guru besar. Reporter Humas UIN, Ade Fartini, melaporkan dari tempat acara. Sahabat UIN Banten, kami sedang berada di acara workshop penelitian kualitatif proposal bidang sosial dan keagamaan, dan kami bersama Bapak Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama, Bapak Dr. Rahman Basori MAG. Setelah menyampaikan materi, kami mohon arahan dan saran serta harapan pasca terselenggaranya workshop, dan apa sih Pak output yang diharapkan oleh khususnya Kementerian Agama dalam rangka percepatan guru besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kementerian Agama tentu merasa bersyukur dan bergembira pihak UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang diprakarsai oleh Pak Rektor untuk melakukan workshop kepenulisan untuk jurnal dan mempercepat guru besar. Harapan kami akan lahir dan akan bertambah guru besar yang ada di UIN Banten. Ini penting karena di tengah persaingan dan peningkatan mutu perguruan tinggi, guru besar menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan prestasi mahasiswa, dan lebih penting adalah soal karir dan kesejahteraan para dosen di UIN Banten. Selain itu, saya kira melalui percepatan penulisan karya ini akan semakin mempermudah pembimbingan, dampingan kepada teman-teman yang sudah mempunyai kepangkatan lektor kepala untuk menjadi guru besar, karena syarat menjadi guru besar yang kadang-kadang masih menjadi momok adalah soal karya ilmiah bereputasi internasional berupa Scopus. Dengan ini yang didampingi oleh para ahlinya tentu akan mempercepat, akan mempermudah teman-teman di UIN Banten untuk mencapai karya yang menjadi syarat khusus menjadi guru besar. Baik, sahabat UIN, demikian harapan dari Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama. Bagaimana menguatkan kembali lahirnya guru besar khususnya di UIN SMA Banten setelah acara workshop ini berlangsung. Ya, jadi pengembangan sebuah universitas itu harus dipikirkan dari hulu sampai hilir. Jangan hanya di tengah-tengah saja. Nanti itu tidak akan matching dengan seluruhnya. Intinya kan kita ingin mau mengembangkan universitas itu yang unggul, yang kompetitif, sehingga universitas kita itu dikenal di mana-mana. Dan ketika itu ada rekognisi dari berbagai banyak lembaga, berbagai stakeholder, kalau sudah ada rekognisi dan mereka itu rekognisinya tidak sembarang menentukan, tapi lihat indikator-indikatornya. Salah satunya adalah bagaimana kualitas SDM-nya, termasuk dosen-dosennya. Nah, ketika bicara mengenai kualitas dosen-dosennya, bagaimana tingkat, ya kalau kepangkatan tertinggi dari sebuah profesi dosen kan guru besar kan atau profesor. Maka seberapa banyak profesor itu? Karena profesor itu adalah lambang suatu keilmuan di program studi tertentu. Tentunya seorang profesor itu ya sudah memiliki banyak karya-karya yang dibaca, disitasi oleh sekian banyak scholar-scholar khususnya di bidang yang sama. Artinya apa? Kalau di perguruan tinggi itu sudah ada profesor, otomatis dia akan melahirkan banyak karya-karya yang karya itu bermanfaat secara nasional dan internasional. Nah, untuk mendapatkan semacam itu tidak bisa menjadi, harus tadi ya melalui proses-proses itu. Di antaranya adalah program-program ini kan bagaimana percepatan guru besar itu dikaitkan dengan workshop metodologi riset. Umumnya di teman-teman PTKIN, Program Tinggi Keagamaan Islam itu penelitiannya sangat kualitatif, bahkan literatur gitu ya. Jarang sekali yang menggunakan pendekatan kuantitatif.
Nah, kita ingin perkenalkan pada kawan-kawan itu penelitian kuantitatif salah satu pendekatan dalam metodologi riset. Tidak berarti saya mengatakan bahwa kuantitatif lebih bagus ya, tidak. Tapi seluruhnya yang namanya alat itu, tool itu mesti ada kelemahan kelebihan. Kalau teman-teman itu, para dosen itu paham dengan sekian banyak jenis penelitian, saya yakin hasil dari penelitian itu sangat komprehensif. Bahkan competitiveness sebuah tulisan itu, sebuah penelitian itu akan bagus sekali. Yang itu kemudian bisa dijadikan dasar untuk pembuatan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus atau Web of Science, Web of Science itu. Dan itu menjadi syarat utama bagi usulan ke guru besar itu. Jadi ini bagian dari proses-proses yang harus dilalui supaya endingnya itu adalah didapatkan itu. Satu kalimat Prof untuk SMA Banten. Ya, proses adalah bagian untuk sukses. Kendala dikit-dikit itu wajar ya. Jadi jangan cepat menyerah. Maka tadi saya bilang harus punya S3 untuk mendapatkan profesor. Apa S3 itu? Sabar, dan sabar. Oke, kita lanjut. Kita dengarkan bagaimana statement dari Pak Rektor sebagai top leader di UIN SMH Banten untuk mensupport dan melahirkan guru besar di UIN. Pagi Prof. Baik. Ini adalah rektor kita, Profesor Kiai Haji Wawan Wahyudin MPD. Prof, terkait lahirnya guru besar juga kita sudah banyak ya guru besar kita yang memang sudah pensiun, juga masa pengabdiannya sudah selesai, walaupun memang ada yang di emeritus juga ya Prof ya, dengan kepemimpinan Prof ini. Maka apa sih Prof, kiat apa Prof sebagai rektor UIN, top leader kami untuk melahirkan, dan trik apa juga bagaimana planning Pak Rektor sebagai pimpinan kami dalam melahirkan guru besar di UIN. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya Bu Ade, tepatnya 23 Juni ya. Kita menyelenggarakan bimbingan penulisan proposal terkait bidang keagamaan khususnya dan juga penelitian pada umumnya untuk memacu lahirnya Gubes ya, untuk Gubes-Gubes baru di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini adalah sebuah tindakan real bentuk kepedulian kami selaku pimpinan dengan menghadirkan ya tidak tanggung-tanggung Kasubdit Ketenagaan dan juga Profesor Mujib yang ahli, dan beliau ada reviewer juga untuk terutama jurnal bertaraf Scopus, apalagi tentang penelitian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sekalipun. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya apresiasi tentunya kepada Bapak Kepala Biro, kepada LP2M dan para peserta semua. Ini adalah modal utama ya untuk menimba ilmu sekaligus memacu diri sehingga ke depan kita bisa panen guru besar, sehingga UIN ini tidak semakin kekurangan tapi terus berupaya menambah dan menambah. Hal ini penting Bu Ade karena bagaimanapun juga kualitas perguruan tinggi salah satu diantaranya tersedianya guru besar. Nah, karena itu penyelenggaraan yang kemarin dilaksanakan ini sangat amat bermanfaat sekali dan berdampak positif. Tentu kami mohon doa dan mudah-mudahan bagi peserta yang ikut serta ini tidak lama lagi ya bisa meraih guru besarnya dalam bingkai ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kelembagaan pribadi dan keluarga bahkan bangsa dan negara. Terima kasih. Statement semangatnya Prof untuk semua dosen? Baik, berpacu meraih prestasi dan meraih Gubes adalah salah satu puncak yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh kita semua sebagai lembaga tercinta. Sahabat UIN, kita masih di acara workshop penulisan penelitian kuantitatif bidang sosial keagamaan, dan ini kita bersama Ibu
Imas Maisaro PhD dari Sunan Ampel ya, Surabaya khusus didatangkan untuk mensupport calon-calon guru besar di UIN SMH Banten. Sekiranya Ibu bisa membagikan oleh-oleh dari UIN Sunan Ampel ke UIN SMH Banten, trik and tip melahirkan guru-guru besar. Baik, terima kasih. Trik and tips ya yang kami lakukan di UIN Sunan Ampel Surabaya, pihak pimpinan, terutama di sini Pak Rektor, itu membuat namanya PPGB, yaitu Program Percepatan Guru Besar. Di mana ketika kita melakukan PPGB di sini, kami terutama ini ya, kami akan membuka. Jadi Pak Rektor membuka kegiatan itu, kemudian ada pendaftaran dan siapa saja diperbolehkan asal mereka lektor kepala gitu ya, lektor kepala, kemudian harus menyerahkan artikel. Nah, kemudian dari semua itu, kemudian ada tim penyeleksi dan biasanya satu putaran itu sekitar 20-30 peserta. Selama 1 tahun kami dibimbing. Jadi dibimbing, benar-benar dibimbing oleh kawan-kawan yang memang ahli dalam penulisan artikel jurnal. Satu pembimbing itu ada sekitar 10 pesertanya, ya 10 peserta. Dan ini dilakukan karena kami harus di karantina. Jadi karantina kadang-kadang 3 hari gitu ya di suatu tempat di mana jauh dari mana-mana ya supaya fokus. Jadi kerjanya dari pagi sampai malam itu hanya nulis dan nulis. Kemudian ketika menulis kemudian oleh pihak kawan-kawan yang ini sebagai tutornya itu kemudian dilihat satu persatu permasalahannya apa sampai kemudian beberapa kali kita dilakukan karantina. Bahkan kami kalau tidak salah angkatan kami itu sampai 5 kali di karantina. Tidak bisa sekali di karantina. Karantina 3 hari. Karantina 3 hari dan kemudian di akhir itu karena tentu saja ya ketika kita submit ini kan memerlukan proses gitu ya, jadi ada yang beberapa setelah itu selesai, ada yang 2 bulan kemudian sudah terbit, ada yang 1 tahun gitu ya, ada yang beberapa yang misalnya ini masih struggle gitu ya mencari mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidangnya. Artinya bahwa dengan konsentrasi, dengan motivasi dan satu kali tidak boleh putus asa di tengah jalan. Semangat. Itu tidak boleh putus asa ya, semangat dan insya Allah kita bisa mendapatkan atau kawan-kawan bisa menjadi guru besar secara cepat ya, baik itu yang di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbud itu bisa. Nah dan alhamdulillah kami di Sunan Ampel Surabaya hampir setiap tahun, bahkan tidak setiap tahun ya, hampir setiap 3 bulan pasti ada pengukuhan gitu ya. Yang terakhir kemarin ada dua guru besar baru. Jadi dengan kegiatan PPGB ini UIN Sunan Ampel Surabaya penambahan guru besarnya itu memang benar-benar fantastis. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Profesor Masdar Hilmi atas inisiatifnya membuat PPGB. Dan saya yakin Pak Rektor Prof. Wawan saya yakin akan menerapkan kegiatan PPGB ini baik di tahun ini atau tahun depan, dan setelah ini akan banyak sekali guru-guru besar yang ada di UIN Banten bermunculan. Bahkan mungkin tahun ini, tahun depan mungkin kalau melihat dari sini ya pesertanya ada 25 mungkin ya, tahun ini mungkin ada 5, tahun depan Amin. Ada 10 ya tahun depannya, dan insya Allah itu step by step selanjutnya. Dan tidak hanya guru besar, sekarang lektor kepala pun dari lektor ke lektor kepala itu juga harus menulis artikel juga kan. Nah ini jadi mungkin tidak hanya untuk guru besar tapi juga untuk lektor juga diharapkan ada kegiatan percepatan program percepatan dari lektor ke lektor kepala. Itu juga penting sekali karena itu tadi kalau ke lektor kepala juga ada stopnya itu penulisan artikel jurnal, itu juga penting sekali. Ya itu ya saya kira itu. Dan saya yakin dengan kepemimpinan Prof. Wawan, UIN Banten akan menghasilkan guru besar yang akan semakin banyak. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Begitu hebatnya pengalaman yang di-share kepada kami selaku kepada dosen, kepada rektor, dan juga kepada seluruh sivitas akademika yang disampaikan oleh Ibu Siti Maisaro PSD. Terima kasih Ibu atas pengalaman, tip dan triknya. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan itu. Satu lagi, ada Ibu Ketua LPM, kita tanya planningnya seperti apa ya Bu untuk esok dan ke depan melahirkan guru besar? Iya. Hari ini juga kita di akhir sesi ya, Mas ya, tadi ya mengumpulkan itu ada RTR, ya, rencana tindak lanjut. Jadi dari workshop 2 hari ini kami minta para peserta itu untuk membuat draft proposal kuantitatif gitu kan, dengan yang sesuai dengan fill in yang ada di Tab Dimas. Kemudian dikirim ke kami, berapa tadi kontraknya? 2 minggu masuk ke kami, dan kami akan review internal gitu kan, memberikan pengayaan ya, penguatan di bagian mana yang kira-kira memang perlu diperkaya. Harapannya Juli Pak ya, Juli bisa ikut submit untuk proposal Dimas 2023 ya. Ya. Gitu. Jadi kegiatan ini tidak berakhir di sini, berharap nanti juga akan ada kegiatan lanjutan untuk pendalaman. Katakanlah hari ini itu merupakan orientasi awal, pengenalan awal yang harapannya peserta yang tadinya biasanya alergi, takut dengan statistik dan kuantitatif, sekarang sudah mulai familiar. Oh ternyata statistik itu, kuantitatif itu tidak sulit. Dan kemudian ada peningkatan minat untuk bisa kualitatif. Sahabat UIN, demikian wawancara pada acara workshop penulisan proposal kuantitatif bidang sosial dan keagamaan bersama perempuan-perempuan hebat ini. Semoga UIN bisa melahirkan guru besar hari esok dan seterusnya yang lebih fenomenal lagi dan lebih banyak, dan UIN SMH Banten bisa meraih unggul. Demikian dari Humas UIN SMH Banten untuk workshop LP2M.